Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali ya, pertemuan kita hari ini kita tidak dapat langsung pembelajaran secara sinkronus online. Namun saya sudah menyediakan video rekaman tutorial ini sebagai bahan pembantu teman-teman untuk bisa memahami materi pada kita ya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sistem asinkronus ini teman-teman tetap semangat untuk belajarnya. Pada kita hari ini materinya tidak terlalu banyak, masih berupa teoritis. Seperti biasa pesan saya, selain teman-teman memperhatikan dari video tutorial, membaca slide ini, juga lengkapi dengan eksplorasi membaca langsung dari sumber bukunya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai data dan dataset. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi pada proses-proses yang ada dalam data mining, kita akan mengenali data sebagai inputan dari proses data mining itu seperti apa bentuknya dan jenisnya. Karena setiap proses pekerjaan dalam data mining itu membutuhkan jenis data yang berbeda. Dan tidak setiap data mentah yang kita miliki, yang kita dapatkan dari tempat penelitian itu bisa menjadi inputan untuk data mining. Oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui kemarin, bahwasanya data mining itu merupakan proses ekstraksi dari data ke pengetahuan, yang dimana data itu merupakan fakta yang sudah kita rekam, dan memang ini dia belum memiliki arti yang lebih lanjut ya, hanya sebagai riwayat atau arsip dari setiap kegiatan, setiap transaksi bisnis yang terjadi. Kemudian untuk beberapa kebutuhan memang data-data ini kita rekap, kita rangkum atau kita beri sedikit penjelasan dengan teknik-teknik yang cukup sederhana, belum menggunakan soft computing sehingga dia berupa informasi. Nah, sedangkan kalau pengetahuan memang sudah jauh lebih dari informasi. Biasanya kita membutuhkan upaya yang lebih dan butuh data yang cukup banyak untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan, baik itu berupa pola, rumus, aturan, atau model yang kita dapatkan dari data. Biasanya pengetahuan itu merupakan informasi juga, hanya saja informasi ini masih belum diketahui sebelumnya, tersembunyi di dalam tumpukan data ini dan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk pemilik data atau untuk proses pengambilan keputusan ataupun untuk mencapai tujuan dari proses bisnis kita. Dan ini adalah kemarin nama-nama lain dari data mining yang mungkin nanti bisa teman-teman dapat cari tahu pada saat eksplorasi. Dengan adanya proses data mining ini bisa mendukung pada pemunculan yang namanya smart application ya. Jadi kalau yang asalnya aplikasi-aplikasi itu hanya berbasis CRUD, create, read, update, delete. Sekarang dengan kita mengoleksi data yang cukup banyak, kemudian kita bisa menerapkan teknik-teknik data mining di sini sehingga aplikasi ini bisa lebih berguna lagi, bisa lebih pintar lagi dengan berbagai macam kemampuan dia, baik untuk mempelajari data yang ada, memprediksi sehingga semua proses bisa lebih meningkat. Nah, dalam proses data mining ini berbeda dengan machine learning, di mana di sini peran dari manusia sangat dibutuhkan, khususnya dalam setiap tahapan-tahapan dari proses data mining, mulai dari bagaimana data itu kita kumpulkan, bagaimana data itu kita proses, dan sampai data itu kita tampilkan, sehingga user akhir itu bisa langsung menggunakannya untuk mengambil suatu keputusan. Jadi di sini peran-peran dari manusianya ini itu sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatannya. Ini hubungan data mining dengan ilmu yang lainnya, dan hari ini kita kembali sedikit bahas tentang CRISP DM atau Cross Industry Standard Practice for Data Mining.
Memang secara sederhana data mining itu, prosesnya seperti ini ya teman-teman. Jadi datanya kita himpun sehingga dia menjadi data yang cukup banyak. Kemudian kita pilih satu metode data mining untuk membangun suatu model dan nanti di sana kita bisa lakukan proses visualisasi dari proses model tersebut untuk bisa mengetahui pengetahuannya. Nah, hanya saja, orang-orang banyak menggunakan berbagai macam, eee, kegiatan untuk data mining ya. Jadi para perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatan-kegiatan data mining yang secara beraneka ragam dan beberapa kegiatan memang cukup hampir sama ya, karena memang intisarinya hanya kegiatan yang ini saja. Jadi di mana adanya proses, penghimpunan data, di sini ada proses data yang kita himpun, kemudian ada kita pemilihan metode sampai akhirnya pengetahuan itu ada. Nah, karena data-data tersebut itu kegiatannya banyak sekali yang berulang sehingga dibutuhkan satu proses yang sifatnya generik gitu. Jadi bisa digunakan, oleh siapa saja. Jadi yang sifatnya itu netral. Netral secara industri, jadi tidak tergantung pada instruksi apapun gitu ya. Netral alat gitu kan dan, untuk kegiatan-kegiatannya yang memang cenderung sama. Sehingga muncullah, istilah ini cross, eee, cross industri standar practice for data mining. Dengan tahapan-tahapannya seperti bisa teman-teman lihat di sini. Diawali dari proses business understanding, karena data mining itu harus ada tujuan bisnisnya, harus ada tujuannya, harus ada goal-nya, dan harus berhubungan dengan proses bisnis suatu organisasi. Kemudian di sini bisa kita lihat, jadi pada saat proses business understanding ini kita harus punya tujuan dan bagaimana kita melihat kebutuhan dari industri terhadap, eee, proses data mining atau hasil dari data mining yang mungkin akan, kita lakukan. Kemudian untuk data understanding di sini itu lebih pada bagaimana kita mengumpulkan data yang kita butuhkan, terus kemudian kita melakukan eksplorasi awal, kemudian kita evaluasi kualitas datanya, kemudian kita pilih mana sih data-data yang bisa kita lakukan untuk proses kita selanjutnya. Nah, ini mungkin kegiatan kita hari ini lebih ke arah sini ya teman-teman ya untuk mata kuliah untuk pertemuan kita hari ini. Sedangkan untuk selanjutnya karena setiap data yang ada itu mungkin, tidak bagus ya kualitasnya atau mungkin butuh, eee, penyesuaian bentuk sesuai dengan jenis dari pekerjaan data mining-nya sehingga memang kita akan memasuki tahapan preparation di sini, tahapan persiapan. Di mana di sini memang kegiatannya disebut padat karya itu karena ini kegiatan yang cukup, eee, dalam waktu singkat kita banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan datanya. Jadi dari mulai data awal yang kita miliki, terus kita lihat, kita, eee, perbaiki, kita, buatkan sehingga dia siap dalam proses pemodelan selanjutnya. Di sini kita lebih fokus pada bagaimana kita memilih variabel atau atribut yang sesuai dengan yang akan kita analisis, kemudian kita bisa melakukan proses transformasi data, merubah bentuknya dari bentuk asal, yang kita dapatkan ke dalam bentuk yang sesuai dengan pekerjaan data mining-nya, atau mungkin jika kita memiliki kualitas yang buruk, kita bisa melakukan proses cleaning atau proses pembersihan datanya. Setelah semua bentuk datanya sesuai, maka kita bisa masuk proses modeling. Di sini ya kita langsung fokus pada memilih teknik pemodelan dan melakukan kalibrasi pengaturan. Jadi kalibrasi ini kita modelnya itu kita bisa atur-atur settingannya agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini memang dibutuhkan kegiatan yang cukup uh, adaptif ya. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan secara berulang atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan untuk kembali ke tahapan preparation jika seandainya hasil dari modeling kita ini belum cukup memuaskan. Nah, setelah kita memiliki model, nah ini modelnya harus tetap kita evaluasi dulu, nah sebelum kita lakukan deployment. Jadi pengevaluasian ini adalah kita mengecek apakah semua tujuan yang sudah kita terapkan di fase business understanding ini sudah tercapai atau belum. Kemudian melihat dari beberapa aspek yang berhubungan dengan masalah bisnis yang kita bahas di
business understanding pun ini apakah sudah tercover atau belum. Dan terakhir, di proses evaluasi ini setelah kita bisa mengetahui kualitas dan efektivitasnya, nah di sini akhirnya kita harus bisa memberikan suatu keputusan nanti apakah model dari data mining ini akan dipergunakan ataupun tidak. Sedangkan kalau untuk fase deployment ini fase yang dimana kita merencanakan ataupun melakukan proses penggunaan dari model yang sudah kita buat. Secara sederhana bisa kita buat suatu laporan dari hasil tersebut berupa visualisasi, model tersebut disampaikan, kemudian nanti tergantung dari si pemilik data untuk bisa mempergunakan data ini, ataupun mungkin bisa kita juga langsung melakukan proses penerapan yang sama pada departemen yang lain atau pada bagian yang lain, ataupun untuk proses bisnis biasanya langsung digunakan gitu. Jadi kita bisa langsung melaksanakan SOP dari bisnis tersebut berdasarkan dari model. Ini tergantung dari pengambil keputusan apakah nanti dari pengetahuan yang kita dapatkan ini mau dibuat jadi suatu kebijakan ataupun hanya sebagai informasi yang mungkin dipergunakannya di kemudian hari. Nah, itu tentang Krips DM. Dari kegiatan hari ini memang lebih fokus pada kita bisa memahami setiap kegiatan-kegiatan dari Krips DM ini sebelum kita bisa melanjutkan pada proses data mining. Nah, sedangkan ini untuk beberapa informasi tentang kegagalan data mining. Jadi memang kita tidak bisa menganggap data mining ini sebagai suatu hal yang magic gitu ya, yang tiba-tiba bisa menjadi suatu hal yang sangat bagus. Ini sangat tergantung pada data yang kita miliki, tergantung pada pemahaman kita terhadap kegiatan-kegiatan Krips DM tadi, bagaimana kita bisa memahami proses bisnisnya. Yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa memahami data yang kita miliki, karena kualitas data inilah yang akan mempengaruhi dari kualitas model ataupun kualitas pengetahuan yang akan kita hasilkan. Jadi ini beberapa pemahaman orang tentang data mining yang salah, yang menyebabkan proses data mining itu tidak berhasil dalam suatu unit bisnis atau pada suatu organisasi. Jadi di sini kita tidak bisa menganggap data mining itu kegiatan yang sifatnya otomatis ya, karena di sini butuh proses gitu ya. Bagaimana Krips DM tadi prosesnya itu kita harus bisa mengikuti dan mengawasi. Nah, di sini harus ada pengawasan manusia yang memang dia memiliki kemampuan pengetahuan di bidang data mining atau data science, sehingga kita tidak bisa hanya sekedar duduk santai dan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kemudian juga memang data mining itu sendiri memang variasi pendanaannya ini cukup banyak ya. Jadi di sini teman-teman memang kita tidak hanya bisa langsung menganggap bahwasanya semua usaha untuk data mining ini bisa kembali lagi ya, tergantung dari proses yang kita lakukan untuk proses bisnis, berapa biaya yang kita keluarkan. Memang ini tidak mungkin langsung balik modal, tapi kita harus bisa memperhatikan juga kemampuan dari perusahaan tersebut, kemampuan dari organisasi tersebut, apakah bisa tidak membiayai proses data mining ini. Nah, ini juga hasilnya itu tergantung dari kemudahannya, itu tergantung dari kita gitu ya, memahami proses bisnis, memahami teknik-teknik data mining. Jadi tidak hanya sekedar kita menggunakan suatu perangkat lunak data mining dan semuanya selesai. Terus juga kita harus bisa memahami ini proses bisnis nih, manusia yang harus bisa mengidentifikasinya gitu, bukan hanya sekedar data dimasukkan ke dalam komputer, diproses oleh software data mining dan selesai. Di sini kita butuh orang juga yang memahami dari data itu sendiri. Terus juga datanya itu kan mungkin saja masih terlalu kotor, masih belum cocok bentuknya, sehingga memang di sinilah data mining itu tidak otomatis data dari database bisa kita ambil lalu kita gali datanya. Di sini kita butuh proses yang memang membutuhkan suatu pemahaman terhadap data itu sendiri dan bagaimana teknik-teknik kita untuk bisa menghasilkan data yang bagus untuk bisa dijadikan inputan pada proses data mining. Dan yang terakhir, tidak selalu berhasil
menghasilkan suatu hal yang positif. Jadi di sini memang, kadang-kadang ya untuk beberapa masalah bisnis bukan berarti data mining yang selalu menjadi obatnya, yang selalu menjadi solusinya. Di sini kita memang butuh orang yang bisa memahami dari proses bisnis itu sendiri dan butuh memahami juga, tentang karakteristik datanya, butuh orang yang memahami tentang proses bisnisnya, butuh juga orang yang memahami bagaimana ke depannya gitu kan, dari model-model data mining yang mungkin dihasilkan nanti, bagaimana efektivitasnya terhadap proses bisnis. Jadi memang di sini yang namanya data mining itu butuh yang namanya peran dari manusia dan memang, manusianya tidak hanya orang komputer saja kemarin saya bilang, itu butuh seorang database administration, butuh seorang, data science gitu kan ya, orang yang terus juga butuh orang yang masuk ke dalam bisnis analis gitu kan dan nanti baru terakhir adalah orang yang memiliki datanya sebagai end user-nya gitu kan. Jadi di sini butuh sekali kegiatan-kegiatan yang, eee, tersa saling berhubungan dan butuh juga pemantauan atau pengawasan dari orang-orang. Sehingga di sini memang tidak pure machine learning ya, tapi di sini dalam proses data mining, itu bagaimana caranya kita bisa memahami proses bisnis, memahami masalah yang ada dalam perusahaannya, dalam risetnya, kita, ambil dalam perumusan masalah data mining, kita tentukan mau gunakan, pekerjaan data mining yang mana, kemudian, kita baru ambil datanya, kita pelajari datanya, setelah datanya sesuai yang kita inginkan, terus kita bersihkan, kita transformasi agar bentuknya sesuai dengan jenis pekerjaan data mining itu sendiri. Dan terakhir masuk dalam proses modeling, kemudian setelah modelnya kita dapatkan, kita evaluasi lebih lanjut lagi seperti apa, dan yang terakhir selanjutnya kita evaluasi, kemudian kita lakukan proses deployment. Nah, itu untuk bagaimana proses data mining ini kita lakukan. Oke, selanjutnya teman-teman tentang data. Sekarang kita bahas tentang data dan dataset itu seperti apa yang kita butuhkan, yang akan kita gunakan dalam proses data mining. Nah, jadi yang kita makan dengan himpunan dataset itu atau himpunan data atau dataset itu adalah kumpulan dari objek dan atribut. Itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari dataset. Nah, ini adalah contoh atributnya, teman-teman, dan ini adalah objeknya yang ke bawah itu. Nah, jadi satu record, satu tuple, satu baris ini itu merupakan yang namanya objek data. Nah, dari dataset ini adalah objek-objeknya. Nah, si objek data ini biasanya dia terdiri dari atribut-atribut. Nah, ini atribut-atributnya. Nanti nilai-nilai atributnya ini bisa nilai yang berupa angka ataupun berupa huruf seperti ini. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan pelajari ada jenis atribut apa saja dan bagaimana caranya kita bisa menyiapkan dataset yang sesuai dengan pekerjaan dari data mining. Masih ingat apa aja pekerjaan dari data mining itu? Estimasi, terus forecasting. Jadi pekerjaan data mining itu ada yang estimasi, terus ada forecasting, aplikasi, ada clustering, dan terakhir ada asosiasi. Nah, jadi dari 5 jenis pekerjaan data mining ini itu membutuhkan bentuk-bentuk dataset yang
bervariasi, sesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Nah, hari ini kita akan bahas seperti apa sih kebutuhan dari setiap pekerjaan data mine ini pada jenis datanya. Nah, untuk jenis atribut itu teman-teman tadi sudah saya jelaskan, ada yang berupa datanya itu kan ada yang berupa data yang angka, ada yang huruf gitu ya, ada yang bersifat diskrit, ada yang bersifat kontinu. Ya, kalau diskrit itu lebih pada suatu data yang tidak bisa operasikan ya, tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi gitu. Lebih pada prosesnya yang mungkin di sini himpunan data yang memiliki arti sebagai objek itu sendiri. Sedangkan kalau yang kontinu itu biasanya menggunakan suatu bilangan real yang dimana di sini memang datanya itu bisa suatu hal yang bisa kita operasikan. Contoh kalau untuk diskrit itu kayak kode pos, terus kayak kata, himpunan kata, jenis kelamin. Nah, suhu di sini, kalau suhu dalam bentuk diskrit itu kita isikan dengan kategorinya gitu ya, kategorikal. Panas, normal, dingin. Tapi kalau suhu, jika dia itu berisi data berupa angka pengukuran suhunya, berapa derajat Celciusnya, nah itu merupakan dia tipe yang kontinu. Jadi kalau diskrit ini tipe-tipe yang sifatnya kategorikal atau nominal yang tidak bisa kita operasikan kali bagi tambah kurang, tapi kalau kontinu itu sesuatu yang bisa kita kali bagi tambah kurang, seperti itu. Nah, dari sana itu bisa lebih jauh lagi. Jadi kalau dari yang tipe ini diskrit atau kualitatif, itu ada yang sifatnya nominal, ada yang sifatnya ordinal. Perbedaannya apa gitu kan cukup kita bisa lihat di sini. Jadi kalau nominal itu satu atribut dengan atribut, nilai atribut dengan atribut yang lain itu menjadi nilai yang berbeda gitu kan ya, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, tapi memiliki posisi yang sama. Jadi dia itu sebagai pembeda saja tapi posisinya sama. Antara contoh kalau kita punya mata kuliah, antara mata kuliah data mining, sistem basis data, mata kuliah contohnya algoritma, itu tidak ada yang menjadi mata kuliah yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, lebih besar atau lebih kurang. Jadi di sini dia memiliki posisi yang sejajar, memiliki bobot yang sama, tapi bertugas untuk menjadi penamaan atau identifier yang membedakan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nah, berbeda dengan ordinal. Kalau ordinal di sini meskipun dia berupa data angka yang menjadi identifier, tapi di sini dia memiliki adanya suatu keterurutan. Jadi ada suatu nilai yang lebih besar ataupun lebih kecil, nilai lebih tinggi ataupun nilai yang lebih rendah. Contohnya kayak gini suhu. Suhu itu kan ada tadi dingin, normal, dan panas. Dingin itu lebih rendah dari normal, normal itu lebih rendah dari panas. Jadi ada suatu keterurutan untuk tipe data yang sifatnya ordinal. Kemudian untuk yang sifatnya numerik, yang kontinu atau yang kuantitatif, yang bisa dikali bagi tambah kurang, ada dua jenis. Ada yang namanya itu interval dan ada yang jenisnya rasio. Nah, kalau interval itu lebih pada semacam penilai angka pengukuran yang dimana jarak itu jadi yang membedakan itu jarak. Contoh kalau kita punya diagram, anggap ini titik nolnya. Kalau ini dari sisi suhu gitu ya, suhu dalam Celcius ibaratnya. Ini ada 10 derajat Celcius gitu kan ya, ini ada 20 derajat Celcius. Ini disebut interval itu ini. Jadi dari titik awal nolnya itu ini jaraknya 10, ini jaraknya 20. Tapi bukan berarti bahwasanya 20 derajat Celcius itu suhu yang 2 kali lebih panas daripada 10 derajat Celcius. Jadi di sini dia memiliki makna yang sama aja gitu kan, nilai suhu tersebut 10, 20. Jadi berdasarkan dari pengukuran intervalnya atau jarak dari titik mutlak atau titik nolnya ini. Nah, sedangkan kalau rasio itu contohnya seperti berat gitu ya. Ada berat, contohnya barang satu beratnya 5 kg, barang yang kedua itu beratnya 10 kg. Maka di sini bisa kita bilang barang B ini itu 2 kali berat dari barang A. Nah, jadi di sini dia memiliki perbedaan yang merupakan
perkalian atau pembagian, jadi lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali gitu ya. Jadi di sini kalau ini kan sifatnya perkurangan atau penambahan. Contohnya 20 derajat Celcius itu bedanya 10 derajat dengan 10 derajat, atau jika ada suhu hari ini itu suhu today ini 20 derajat dan suhu yesterday itu 10 derajat, maka suhu yang sekarang itu perbedaannya hanya 10 derajat. Nah, jadi di sini lebih penekanan pada interval ini, kurang baginya. Jadi suhu sekarang itu lebih gitu kan ya, berarti lebih panas atau lebih 20 atau lebih 10 derajat daripada yang kemarin. Nah, kalau yang ini ibaratnya pada proses perkalian atau pengurangan atau pembagian, maaf. Jadi kalau kita punya barang B yang beratnya 10 kg, barang A yang beratnya 5 kg, maka di sini jenisnya ini adalah rasio. Kenapa? Karena barang B itu 2 kali lebih berat daripada barang A. Nah, itu adalah jenis-jenis nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini kalau teman-teman ingin bisa melihat perbedaannya, jadi kalau data yang sifatnya kategorikal, nominal, dan ordinal, di sini semuanya dapat membedakan satu data dengan data yang lain, tapi ordinal itu ada tingkatan urutan. Nah, kalau numerik itu ada interval dan rasio. Perbedaannya adalah kalau rasio itu bisa dibandingkan, kalau interval itu tidak bisa kita bandingkan, hanya sebagai angka pengukuran yang menjadi perbedaannya itu dari angka itu saja, tidak ada bobot yang berbeda dari dua angka tersebut. Nah, itu. Nah, dari sini itu teman-teman, dari jenis kategorikal dan numerikal ini itu menjadi data-data yang biasanya kita gunakan dalam pembangunan dataset. Jadi nanti dataset itu bisa terdiri dari data yang sifatnya kategorikal, ada yang sifatnya numerik, dan jenis-jenis pekerjaan data mining itu secara spesifik memiliki penggunaan terhadap data-data ini. Ada yang menggunakan data yang kategori, ada yang menggunakan data yang numerik. Nah, nanti kita bisa lihat seperti apa penggunaan dari data-data ini pada jenis kegiatan data mining. Nah, sedangkan ini adalah karakteristik dari dataset ya. Umumnya dataset itu memiliki dimensionality, artinya dia memiliki dimensi. Dimensi itu adalah banyaknya atribut. Nah, nanti setiap kualitas dari proses data mining atau kualitas model hasil data mining itu sangat tergantung dari dimensi ini. Biasanya dimensi yang kecil, yang sedikit atributnya, dia akan menghasilkan kualitas yang berbeda dengan dimensi yang besar. Ini contohnya dalam bentuk data yang berupa record. Tapi kalau yang bentuknya seperti market based analysis atau seperti data namanya itu data keranjang belanja gitu ya, seperti itu suatu jenis dataset yang sifatnya khusus. Ini ada sifatnya sparsity, artinya ada data yang terisi, ada data yang tidak terisi. Memang keunggulannya di sini kalau datanya tidak full, ini bisa lebih cepat prosesnya. Terus yang terakhir adalah resolusi. Nah, ini khusus untuk yang berupa penggambaran atau grafik gitu ya. Nah, itu biasanya kalau data yang sifatnya berupa grafik itu yang namanya resolusi itu sangat mempengaruhi. Jadi antara data yang resolusinya rendah dengan data yang resolusinya tinggi itu dia akan menghasilkan suatu pengetahuan yang berbeda juga. Nah, ini adalah tipe dari dataset atau jenis-jenis dataset yang paling banyak digunakan. Itu biasanya adalah data-data yang sifatnya record atau hasil pengumpulan dari suatu kegiatan atau transaksi. Nah, contohnya ini nih, kayak ini record ini ya. Contohnya ini untuk data apakah dia itu seorang yang suka minjam atau bukan tukang minjam gitu kan. Apakah dia itu minjamnya itu suka dikembalikan ataupun tidak. Nah, itu ya, ini datanya. Jadi di sini data record itu di mana kita memiliki sekumpulan barisan data yang dimana dia memiliki set atribut yang tetap, dan ini harus diisi semuanya ya, harus terisi. Datanya ini bisa data numerik, bisa juga data yang sifatnya nominal. Nah, secara spesifik atau secara khususnya lagi, dari data record ini ada yang bentuknya data matrik. Ini data matrik ini di mana setiap datanya, setiap atributnya itu diisi dengan data-data numerikal. Nah, jadi di sini dia berupanya angka semuanya, nilainya. Sehingga di sini nanti bisa kita anggap satu titik ini sebagai satu dimensi dalam matrik gitu.
Terus data record yang khusus lainnya yang spesial itu adalah ini tadi, data dari proses belanja gitu ya, dari data proses belanja di mana memang kita di sini terdiri dari item, data yang kita hasilkan dari satu transaksi. Jadi bentuknya tidak seperti ini ya, tidak kita bentuk dalam satu kumpulan dataset yang atributnya tetap. Jadi di sini yang jadi atributnya itu disimpan dalam item. Nah, sedangkan kalau ini adalah dokumen term metric itu. Jadi kalau kita punya dataset dari dokumen itu biasanya kita akan mengumpulkan kata-kata yang terdapat dalam dokumen tersebut, sehingga di sini datanya itu angka-angka ini merupakan rekap berapa kemunculan kata ini dalam setiap dokumennya. Ini adalah jenis-jenis 3 jenis data record yang sifatnya spesial gitu, yang khusus. Nah, sedangkan secara umum data record itu bentuknya seperti ini. Selain data record juga ada yang disebutnya dengan data terurut atau order data. Nah, ini contohnya adalah urutan data gen pada pemilik atau pada penderita penyakit corona, dan juga contohnya adalah urutan dari data spasial yang ada dalam dalam geofisika gitu ya. Jadi data-data ini dalam datasetnya ini kita lebih memperhatikan urutan dari nilai-nilai datanya. Jadi kalau contohnya dalam genomik ini yang kita perhatikan adalah ini urutan huruf-huruf ataupun simbolis dari si gen-gen yang ada di sini. Jadi ini nanti kita tergantung bentuk datanya, nanti kita akan gunakan seperti apa dalam setiap kegiatan data mining. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya setiap pekerjaan data mining itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang estimasi, forecast, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, dari jenis datanya itu kita sudah bisa memberikan suatu perbedaan untuk setiap kegiatan dari pekerjaan data mining ini. Nah, setiap prosesnya ini, kalau kita bisa ini semuanya tuh kita bagi menjadi 2 secara umum ya, teman-teman. Nah, di sini kita bagi 2 dulu seperti ini. Kenapa kita bagi 2? Karena kalau yang sebelah sini, nah yang 3 ini dia memiliki kesamaan apa? Adanya data target atau data class. Nih, ada data target atau data class. Jadi dalam atributnya itu ada satu atribut. Nah, ini contohnya ada satu atribut, ini kan atribut nih, atribut. Ada satu atribut yang spesial, ini contohnya. Atribut ini spesial kenapa? Karena atribut ini menjadi suatu target atau suatu kelasnya gitu ya. Contohnya di sini kalau dalam suatu bunga gitu ya, ini ada ukuran petal, lebar dan panjangnya, ini sepal, lebar dan panjangnya. Kemudian ini adalah jenis kelas dari si iris ini gitu ya. Nah, ini adalah targetnya. Maka si iris kelas ini dia memiliki satu fungsi yang berbeda dengan atribut yang lain. Kalau atribut yang lain di sini sifatnya hanya sebagai predator, prediksi atau ya predatornya, dan ini adalah targetnya atau prediksinya, kelas yang ditujunya. Kategorikal biasanya bersifatnya. Jadi di sini memang, nah yang 3 ini estimasi, forecasting, dan klasifikasi itu memiliki data target. Nah, sedangkan yang 2 ini sisanya asosiasi dan clustering itu dia tidak memiliki data target. Di sini lihat data targetnya itu kosong. Nah, kenapa? Karena yang ini dia lebih khusus pada hubungan antar atribut. Jadi di sini nanti kita fokus pada item setnya. Nah, sedangkan kalau ini nanti kita yang akan melakukan pengelompokan, kemudian baru si nama kelompoknya itu kita tentukan setelah kita melakukan proses penganalisisan terhadap model dari proses clustering. Tuh. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, untuk proses estimasi dan forecasting, dia punya kesamaan. Jadi estimasi dan forecasting itu hampir sama. Kenapa? Karena datanya itu numerik. Jadi semua data angka, ini yang 2 ini dia datanya itu angka numerik ya. Dan perbedaannya apa? Adalah kalau forecasting itu memiliki satu atribut spesial yang terdiri dari time series atau memperhatikan waktu
gitu ya, memperhatikan tanggal, waktu. Jadi setiap data itu akan berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain dan itu menjadi suatu bagian yang cukup penting dalam forecasting. Sedangkan kalau estimasi itu tidak memperhatikan time series-nya. Nah, sedangkan kalau klasifikasi di sini, nah itu perbedaannya dari datanya, atributnya. Klasifikasi itu boleh numerik, boleh nominal. Tapi targetnya nanti dia berupa data nominal, bukan data numerik. Contoh. Nah ini data iris ini adalah jenis data yang seperti ini itu untuk kebutuhan klasifikasi. Ini untuk jenis klasifikasi. Tapi atributnya di sini dia memiliki data numerik. Nih, atributnya berupa numerik. Tapi di sini si kelasnya dia berupa kategorikal atau berupa nominal. Contoh lainnya ini dataset Titanic yang berisi tentang data orang-orang yang selamat dari peristiwa kapal Titanic. Nah, di sini kita memiliki atribut ya, atribut dari kelasnya, dia punya kelas berapa, terus ini ada namanya, terus ada jenis kelamin, ada umurnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada data yang sifatnya nominal ya, ada yang sifatnya ini juga ini numerik ya, ini numerik, ini numerik, dan ini ada nominal. Tapi kita lihat di sini, atributnya di sini itu adalah sifatnya nominal. Artinya 0 itu untuk yang tidak selamat gitu ya. Kalau yang 1 itu yang selamat gitu ya. Jadi sini sifatnya nominal. 0 dan 1 itu sebagai suatu simbol gitu ya. Kalau 0 itu yang meninggal, kalau 1 itu yang selamat. Dan ini adalah jenis yang cocok untuk digunakan dengan pekerjaan klasifikasi. Jadi di mana atributnya di sini bisa berupa nilai numerik ataupun nilai nominal ya, numerik atau nominal, tapi untuk atributnya di sini berupa nilai nominal. Tuh. Nah, ini untuk contoh dari data untuk estimasi ya. Jadi estimasi itu di sini atributnya nilainya nominal, sedangkan targetnya ini juga sama numerik. Ini nilainya numerik, dan ini pun nilainya numerik. Nah, kalau ini adalah jenis yang forecast. Kenapa forecast? Nah, di sini ada time series-nya. Jadi harga rumah itu kita perhatikan dari setiap tanggalnya. Ini 2014, bulan 10, tanggal 13. Terus kita perhatikan ini tanggal bulan 12, tanggal 9. Ini tahun 2015 tanggal berapa. Terus seperti ini kita perhatikan. Untuk ini adalah target nilai atributnya numerik dan ini targetnya juga berupa nilai numerik. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang selanjutnya tadi itu untuk yang cluster itu dia tidak memiliki data target. Contohnya seperti ini. Jadi datanya ini bisa data numerik, bisa data ini numerik ya, numerik. Ini penjumlahan dari data kriminal. Nah, sedangkan ini adalah nama daerahnya. Ini sebagai nilai nominal. Jadi kalau kelas ini jenis yang clustering gitu ya teman-teman. Yang clustering ini di sini kita punya data dengan atributnya, tapi kita tidak memiliki targetnya. Tinggal kita tentukan mau berapa kelompok yang kita hasilkan dari sini, kemudian nanti setiap kelompok itu bisa kita visualisasi, kita jelaskan, sehingga dari sana bisa kita pelajari modelnya atau kelompoknya, di dalamnya itu ada data apa saja, perbedaan dengan kelompok yang lain seperti apa, kemudian bisa kita berikan penamaan setelah adanya proses clustering. Ini juga contoh untuk lone dataset gitu. Di sini tidak ada yang dijadikan kelasnya. Jadi semuanya ini memiliki tiap atributnya ini gitu ya. Di sini itu memiliki fungsi yang sama sebagai atribut saja. Tidak ada yang dijadikan sebagai target atau sebagai kelasnya. Nah, nanti tinggal kita lakukan kegiatan clustering yang bisa membuat suatu pengelompokan. Kemudian kelompok tersebut kita perhatikan anggota-anggota di dalamnya seperti apa, perbedaan antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain seperti apa, barulah di sana bisa kita berikan suatu nilai, ini kelompok apa, ini kelompok apa, ini kelompok apa. Nah, sedangkan ini adalah yang contoh dari asosiasi. Nah, ini contoh asosiasi.
Di mana di sini contohnya lainnya dari data target yang sifatnya adalah market base atau keranjang belanja gitu ya. Jadi contohnya transaksi pertama ini ID transaksi, contohnya ini itemnya. Contoh dari transaksi yang nomor 1 ini, transaksi 1 itu sebenarnya yang dibeli itu apa saja? Itu brokoli. Nah, ini brokoli, terus corn atau jagung. Nah, terus ini ada green pepper atau cabai hijau. Terus ada udah ya, ini 3. Nah, ini berarti kalau yang nomor 2 itu sebenarnya yang dibeli hanyalah jagung dan squash saja. Nah, cuman nanti datanya itu kita rubah dan jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari keranjang belanja yang bentuk spesial dari data record tadi itu dibuat dari menjadi data yang sifatnya varsity gitu. Yang ada data yang diisi dan ada data yang tidak terisi. Nah, seperti ini sesuai dengan transaksi yang terjadi. Seperti itu. Jadi setiap kegiatan pekerjaan data mining itu teman-teman di sini dia memiliki kebutuhan dari jenis datanya. Estimasi dan forecasting, klasifikasi itu ada atribut spesial yang dijadikan sebagai target atau sebagai kelasnya, sebagai namanya, sebagai labelnya. Sedangkan atribut yang lainnya hanya berupa atribut biasa. Nah, sedangkan kalau asosiasi dan clustering tidak ada atribut spesial yang dijadikan label, tidak ada atribut spesial yang dijadikan target ataupun sebagai kelas. Nah, estimasi dan forecasting itu data atribut dan data targetnya sama-sama numerik. Perbedaannya forecasting memiliki satu atribut yang memperhatikan waktu atau time series. Sedangkan klasifikasi atributnya itu boleh numerik, boleh nominal, tapi data targetnya nominal. Ya. Untuk clustering hampir sama dengan klasifikasi, data atributnya bisa numerik, bisa nominal, tapi perbedaannya di clustering tidak ada data target. Tidak ada label, tidak ada kelas. Nah, jadi di sini dia yang memang akan membuat pengelompokan ini kemudian kita pelajari isi dari anggota kelompoknya. Nah, sedangkan kalau asosiasi itu menggunakan jenis data record yang spesial yang berupa market base ya atau keranjang belanja. Nah, kemudian yang kita perhatikan di sini adalah hubungan antar atributnya atau disebut dengan item set. Nah, ini contoh-contohnya tadi jenis datasetnya dan ini banyak sekali dataset yang lainnya. Nah, dari dataset ini pun sama. Jadi dataset itu nanti yang harus kita perhatikan itu kualitasnya itu lihat dari pengukuran dan pengumpulan. Dari jenis pengukuran itu biasanya ada beberapa error ya, kesalahan. Itu contohnya noise, bias, precision, akurasi. Itu nanti ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan khususnya dalam proses pre-processing. Jadi sebelum data ini diproses ke modeling, nah kita harus bisa pendeteksi ada nggak noise, ada nggak biasnya di sana, berapa sih kira-kira akurasi data set ini gitu kan. Sedangkan kalau dari kualitas data itu ada yang dinamakan dengan kualitas pengumpulan data ya, ada yang outlier, ada yang sifatnya missing value. Kalau outlier itu adalah data yang anomali gitu, yang berbeda dengan data yang lainnya. Jadi kalau data yang lainnya itu berada pada garis ini tidak jauh gitu ya antara satu data dengan data yang lain, tapi kalau dia berbeda sendiri posisinya atau jenisnya. Nah, sedangkan kalau missing value itu mungkin karena ada informasi yang tidak terekam ataupun mungkin atributnya memang tidak bisa kita gunakan pada data tersebut, pada kasus tersebut. Nah, ini contoh. Contoh ini nih, passenger nomor 6 itu dia kehilangan data umurnya gitu kan ya. Sini juga kehilangan data kabinnya gitu kan ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita punya kualitas data. Nah, nanti berhubungan dengan error-error yang ada di kualitas data ini biasanya ini akan kita proses di proses preprocessing. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang data preprocessing, bagaimana caranya kalau kita menemukan error-error seperti ini dan kita menyelesaikannya sebelum data ini masuk pada proses modeling. Seperti apa? Oke, selanjutnya teman-teman itu tentang latihan ya. Latihan. Jadi ini latihannya teman-teman bisa lakukan sebagai
eksplorasi ya, eksplorasi pengetahuan yang sudah kita bahas hari ini. Jadi teman-teman udah saya kasih bahan materinya tentang tadi dataset, tentang bagaimana dataset yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan data mining, dan sebenarnya dari data yang kita miliki dan masalah bisnis yang kita miliki, di sini kita nanti bisa menentukan jenis pekerjaan data mining apa yang akan kita lakukan. Untuk latihan satu ini bisa teman-teman kerjakan secara sendiri atau individu ataupun secara berkelompok, tapi kelompoknya belum kelompok yang official ya, bukan kelompok yang untuk tugas kita selanjutnya ini hanyalah untuk membantu teman-teman dalam mempelajari materi kita hari ini lebih lanjut. Jadi tugasnya tuh teman-teman bisa ambil dari e-book yang sudah saya share di minggu kemarin, itu tentang Discovering Knowledge Data in Introduction to Data Mining yang dibuat oleh Laros. Nah, teman-teman gunakan yang second edition-nya yang dicetak tahun 2014. Ini ada linknya, teman-teman nanti tinggal klik saja, nanti ini akan masuk pada pendownloadan e-book yang sudah saya share minggu kemarin. Nanti di halaman part 1, halaman 15 itu ada soal nomor 1 sampai nomor 5, teman-teman kerjakan pada buku catatannya masing-masing. Jadi ini tidak akan dikumpulkan di classroom ya, tapi ini akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nanti sebelum kita lanjut pada materi preprocessing, minggu depan kita akan bahas dulu tentang hasil latihan teman-teman semuanya. Kalau kita mau lihat ini seperti ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya, jadi ada 5 soal. Di sini halaman 15 ya, nah, ini bukunya. Ini halaman 15 exercise part pertama tentang Introduction to Data Mining. Ini yang nomor 1 itu sebenarnya teman-teman bertugas untuk memilihkan data mining task atau pekerjaan data mining itu kan ada 5 tadi, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Teman-teman nanti baca tentang bagian dari capture ini, tentang yang bercerita tentang Bank of America, yang dimana dia itu ingin bisa permarketing itu bisa melakukan pendekatan yang lebih cocok pada customer-nya gitu ya. Jadi berdasarkan profilnya biar nanti dia bisa menawarkan produk sesuai dengan profil dari customer-nya. Nah, ini adalah pekerjaan data mining mana yang cocok, apakah clustering, klasifikasi, estimasi, forecasting, asosiasi. Nanti teman-teman jelaskan bagaimana kecocokannya. Kalau yang ini teman-teman tidak perlu lakukan penjelasan, cukup saja teman-teman lakukan. Ini apakah masuknya clustering, klasifikasi, asosiasi, forecasting, ataupun clustering gitu ya. Nah, ini ada 6 ya, tapi teman-teman tinggal tentukan yaitu pekerjaan mana yang cocok gitu ya. Nah, kemudian kalau ini tentang nomor 3 itu tentang tadi fase dalam proses CRISP-DM, yang business understanding, data understanding, processing, modeling. Nah, itu kegiatan ini sih mana yang masuk pada kegiatan yang mana sih pada CRISP-DM gitu ya. Nah, kalau yang ini teman-teman bikin suatu penjelasan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan teman-teman, seperti apa sih butuhnya pengawasan dari seorang manusia atau dari sekumpulan manusia terhadap proses data mining, berhubungan dengan adanya perangkat analisis data yang sifatnya otomatis gitu ya. Terus yang kelima itu teman-teman harus melakukan searching tentang alternatif metode selain CRISP-DM gitu. Ada nggak? Nah, terus kalau contohnya ada nih SEMA dari SAS Institute. Nanti seperti apa sih kesamaan dan bagaimana perbedaannya dengan CRISP-DM? Boleh juga yang lainnya. Nah, teman-teman cari metodologi lain dari proses data mining selain CRISP-DM. Nah, itu nanti kerjakan 5 soal ini pada buku catatannya masing-masing. Nanti minggu depan kita akan bahas sebelum melanjutkan pada materi selanjutnya. Ya, seperti itu teman-teman materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami materi kita hari ini, dan teman-teman saya harapkan bisa melakukan eksplorasi, belajar secara mandiri. Nah, jika ada yang ditanyakan, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di WA group ataupun bisa japri ke saya selama proses pengerjaan latihan data mining ini.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.